Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jahalu, mahasiswa semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan menjelaskan materi pengantar sosiologi sebagai hasil ujian akhir semester. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu socius dan logos. Socius yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu. Nah, secara harfiah jika diterjemahkan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang kawan atau masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmu oleh Emile Durkheim. Nah, karena Auguste Comte yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi, maka dia dinobatkan sebagai bapak sosiologi. Definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pitirim Sorokin, bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan antara gejala non-sosial. Solo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Berlanjut ke materi berikutnya, yaitu masyarakat dan kebudayaan. Apa itu masyarakat dan apa itu kebudayaan? Nah, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Masyarakat juga adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan saling menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari kata Buddhis yang berarti budi atau akal. Dengan itu, kebudayaan diterjemahkan sebagai hal yang bersangkutan dengan akal. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri dengan belajar. Kebudayaan juga adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dari kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan di sini menurut Kluckhohn adalah dalam Universal Categories of Culture meliputi yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonom. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan religi. Dan yang ketujuh, organisasi sosial. Sosialisasi. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan di mana individu tersebut berada. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses pada seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat. Adapun yang dipelajarinya ialah peranan pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Proses dan macam-macam sosialisasi.
Yang pertama adalah proses sosialisasi. Proses sosialisasi yang pertama adalah pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi yang meliputi internalisasi nilai-nilai, yaitu proses penanaman nilai dan norma ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. Jadi di sini peran keluarga sangat besar berkaitan dengan penanaman nilai dan norma. Yang kedua, enkulturasi. Enkulturasi adalah proses pengembangan dari nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam berperilaku sehari-hari. Yang terakhir adalah pendewasaan diri. Nah, pendewasaan diri ini adalah proses penggabungan antara internalisasi nilai-nilai dan juga enkulturasi. Yang berikutnya adalah macam-macam sosialisasi. Sosialisasi primer atau sosialisasi pokok atau sosialisasi utama adalah sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh manusia semasa kecil. Nah, sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang untuk menjadi keanggotaan dalam masyarakat. Nah, lagi-lagi di sini adalah peran keluarga sebagai fondasi dalam membentuk karakter seseorang untuk yang nantinya berinteraksi di kalangan masyarakat. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder yaitu proses sosialisasi lanjutan setelah proses sosialisasi primer. Kedua proses tersebut berlangsung menyeluruh di tempat tinggal dan di tempat kerja. Dalam dua tempat tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dan masyarakat luas dan jangkauan waktu tertentu. Beralih dari proses dan macam-macam sosialisasi, ya, kita sekarang masuk ke syarat terjadinya sosialisasi. Melalui sosialisasi, masyarakat mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan dan menciptakan generasi selanjutnya. Terdapat beberapa faktor terjadinya sosialisasi, diantaranya apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Nah, di sini apa itu nilai dan apa itu peran? Nah, nilai ya menurut saya adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Di sini tergantung dari bagaimana kita memandang terhadap suatu hal. Apakah suatu hal itu dianggap baik atau dianggap buruk. Sedangkan norma adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara mensosialisasikan melibatkan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, siapa yang mensosialisasikan? Institusi, media massa, individu, dan kelompok. Tujuan daripada sosialisasi adalah setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah masyarakat. Keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Interaksi tersebut didasari dengan peran masing-masing. Interaksi sosial. Interaksi berasal dari kata inter dan action. Berarti saling adanya hubungan timbal balik atau adanya aksi dan reaksi. Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang saling mempengaruhi, baik itu individu dan individu, individu dan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.
Nah, dengan adanya interaksi sosial, manusia dapat saling berhubungan sehingga memungkinkan untuk hidup bersama-sama. Ciri-ciri interaksi sosial dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, ciri interaksi sosial, yaitu adanya komunikasi, di mana jumlah pelaku lebih dari satu. Nah, hal ini dikarenakan dalam proses interaksi, yaitu membutuhkan aksi dan reaksi, membutuhkan tanggapan. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, menggunakan simbol-simbol, misalnya seperti body language atau bahasa tubuh. Yang terakhir adalah memiliki tujuan. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, dan identifikasi. Syarat interaksi sosial dan bentuk interaksi sosial. Syarat interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin, terdapat dua bentuk interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif, di mana proses asosiatif merupakan proses yang mengarah kepada kerjasama antar pihak, sedangkan disosiatif merupakan proses yang mengarah kepada pertentangan. Proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi, sedangkan disosiatif terdiri dari persaingan, kontravensi, dan konflik. Yang berikutnya adalah kelompok sosial. Kelompok sosial yang merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan bersamaan identitas yang saling berinteraksi bersama-sama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Syarat kelompok sosial dan faktor yang menentukan kelompok sosial. Yang pertama adalah syarat kelompok sosial, di mana anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Dalam kelompok ada hubungan timbal balik antara anggota dan ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain sebagainya. Faktor yang menentukan kelompok sosial. Faktor yang menentukan kelompok sosial yaitu kesadaran akan jenis yang sama. Kemudian adanya hubungan sosial, dan yang terakhir adanya orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Jenis-jenis kelompok sosial. Ada kelompok sosial primer dan juga ada kelompok sosial sekunder. Nah, kelompok sosial primer yaitu kelompok yang disebut sebagai kelompok face to face, karena mempunyai hubungan interaksi yang intensif. Ciri utama kelompok sosial primer adalah intensitas interaksi sosial yang intim, lebih mengarah pada kasih sayang, kedekatan, dan keakraban. Kelompok sosial sekunder, kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Yang berikutnya in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial tempat seorang individu mengidentifikasi dirinya sebagai kita dan kami. Sedangkan out-group merupakan kelompok sosial di luar in-group atau di luar kita. Kelompok di luar in-group biasanya disebut kelompok mereka. Yang berikutnya kelompok referensi dan membership group. Contoh kelompok referensi adalah public figure yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang sehingga terbentuk suatu kelompok penggemar dalam masyarakat atau dikenal sebagai fans club. Membership group merupakan kelompok yang di dalamnya individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut.
Dan yang terakhir adalah kelompok sosial tidak teratur. Nah, kelompok sosial tidak teratur terdiri atas kerumunan dan massa. Nah, kerumunan terbentuk karena adanya pusat perhatian. Oleh sebab itu kerumunan akan segera menghilang setelah pusat perhatiannya hilang. Massa adalah kelompok yang tersebar, relatif sangat besar, dan memberikan reaksi-reaksi berbeda terhadap rangsangan yang sama. Massa tidak sama dengan kerumunan. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.